Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang baru di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Perkenalkanlah, saya adalah wali kelas kalian yang baru, yaitu Pak Haditono. Dalam kesempatan kali ini, Pak Haditono telah menyiapkan beberapa hal nasihat untuk kamu selama 3 hari dalam minggu ini. 3 hari dalam minggu ini adalah masa MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam MPLS itu beberapa hal yang perlu kalian lakukan, yaitu diantaranya adalah mempersiapkan diri untuk memasuki tahun ajaran baru ini. Beberapa hari yang lalu orang tua kalian telah menerima buku yang merupakan peminjaman dari sekolah. Gunakanlah buku itu dengan sebaik-baiknya, rawatlah dengan sebaik-baiknya, dan manfaatkan dengan sebagus mungkin. Kali ini Pak Ditono akan menyampaikan beberapa nasihat untuk kalian agar kelak nanti kalian lebih siap duduk di kelas 5. Walaupun dalam pembelajaran kali ini adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dikenal dengan sebutan daring, yang artinya pembelajaran dalam jaringan internet. Anak-anakku, siapkanlah diri kalian untuk menjelang tahun pelajaran baru ini. Ubahlah sikap kalian yang selama ini masih tergolong kurang aktif dalam pembelajaran karena banyak liburnya atau banyak belajar di rumah. Di kelas 5 ini kalian harus berupaya belajar lebih bagus lagi. Beberapa hal yang perlu saya nasihat kepada kalian semuanya. Yang pertama adalah beribadah. Beribadah ini usahakan beribadah dengan tepat waktu. Kalian yang Islam, lakukanlah ibadah sholat dengan tepat waktu tanpa diperintah. Kemudian yang beragama selain Islam, ibadahlah sesuai dengan keyakinan agama kalian masing-masing. Dan yang kedua, upayalah selalu berdoa. Di dalam akan melakukan sesuatu kegiatan, silakan berdoa lebih dahulu. Selesai kegiatan pun juga demikian. Akhirilah dengan doa agar apa yang kamu kerjakan itu mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, saya berpesan kepada anak-anak yaitu selalu jujur. Kalau tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya pernah tidak jujur, berbuat hal yang tidak bagus, marilah kita ubah. Tahun ini kita harus lebih jujur lagi. Kenapa demikian? Karena kejujuran itu adalah merupakan perhiasan diri kita, karakter kita. Dengan kejujuran maka kita akan mudah dipercaya oleh orang lain. Dan nasihat yang keempat adalah anak-anak harus taat pada peraturan. Peraturan itu ada peraturan yang sifatnya tertulis, peraturan yang tidak tertulis. Nasihat dari orang tua, nasihat dari guru adalah tergolong peraturan yang tidak tertulis. Peraturan yang tertulis itu antara lain adalah peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di masyarakat. Kemudian kaitannya dengan saat ini yaitu berkembangnya COVID-19, maka anak-anak juga harus taat kepada peraturan yang termasuk protokol kesehatan. Gunakanlah masker, kemudian biasakanlah cuci tangan, kemudian jagalah jarak. Dengan demikian kita akan terhindar dari COVID-19. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah anak-anak harus rutin membaca. Walaupun kalian katakan saja tidak melakukan pembelajaran di kelas, tetapi kalian bisa belajar di rumah yang dikenal dengan PJJ. Bacalah buku yang kalian terima. Bacalah buku tema, bacalah buku-buku yang lain, termasuk juga buku-buku penunjang. Misalnya kalian punya RPUL, kalian misalnya punya RPAL, punya kamus, manfaatkanlah buku itu. Karena dengan memanfaatkan buku itu, maka kalian akan bertambah wawasan yang lebih luas lagi. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak harus menghafalkan perkalian. Karena di kelas 5 ini harus lebih bagus lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepada anak-anakku yang belum hafal perkalian, ayo jangan putus asa, masih banyak kesempatan. Luangkanlah waktumu untuk menghafalkan perkalian, karena perkalian itu termasuk di dalam bagian daripada belajar matematika. Kemudian yang berikutnya, saya minta anak-anakku semuanya rajin bangun pagi. Dalam suasana libur, kebanyakan anak-anak bangunnya siang. Nah, sekarang harus kita ubah, kita harus bangun pagi. Mengapa demikian? Kalau kita bangun pagi bisa memanfaatkan suasana pagi itu misalnya untuk olahraga, untuk belajar, untuk mengaji bagi yang beragama Islam.
Bagaimana tipsnya agar bisa bangun pagi? Agar bisa bangun pagi, tolong kalian tidurnya tidak terlalu larut malam. Dengan demikian esok pagi kalian akan terbangun lebih pagi lagi. Dan yang berikutnya adalah mengembangkan sopan santun. Pada siapa kita harus sopan? Kita harus sopan kepada siapapun juga. Kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua harus lebih sopan. Kepada sesama teman juga kita harus sopan. Yang berikutnya yang terkait dengan sopan santun adalah saling hormat menghormati. Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berbeda-beda, banyak keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itu kalian harus saling hormat menghormati, baik itu sesama teman, kepada tetangga, kepada siapapun juga. Dan yang berikutnya adalah kalian harus membiasakan diri bertutur kata yang baik. Karena bertutur kata yang baik itu adalah merupakan cerminan hati yang baik. Cerminan hati yang baik itu nanti akan menjadi suatu karakter yang baik. Sesuatu yang baik nanti itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dan tak lupa juga saya minta kalian juga berpenampilan yang baik. Apa saja harus yang diupayakan dalam berpenampilan yang baik, antara lain yaitu potong rambut dalam waktu tertentu. Kalau sudah waktunya potong, segeralah potong. Dan potong kuku juga demikian. Kemudian kalian dalam berpakaian pun harus lebih sopan, sehingga nanti berpenampilan kita itu akan lebih bagus, akan terlihat anggun, terlihat sesuai, terlihat serasi. Karena penampilan yang baik itu merupakan cerminan hati yang akan menjadi kepribadian kita. Demikianlah anak-anakku nasihat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa meningkatkan diri belajar di kelas 5 ini di tahun pelajaran yang baru ini. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu pelaksanaan dari nasihat Pak Ritono ini. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.